Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Saya ingin memberikan motivasi dan semangat ya kepada semuanya kita ini ya, bahwa kita terus terang memang hidup dalam kondisi yang tidak menentu dari berbagai aspek. Tapi kita jangan putus asa, jangan menyerah ya. Wasbir ala ma asobah, dan tabah kita atas musibah, atas kejadian apapun yang menimpa kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan lain-lain. Kalau di dalam sejarah peradaban Islam itu namanya syakwa az-zaman. Ini jarang kita dengar nih, syakwa az-zaman. Syakwa itu artinya kita komplain, menyalahkan situasi dan kondisi, nggak maju-maju kita. Selama ada apa kita salahkan situasi dan kondisi, ini begini. Tapi kita nggak punya kontribusi, nggak punya usaha, nggak punya niat dan azam yang kuat agar kita keluar dari situasi dan kondisi. Kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendekatan kita lebih dekat kepada Allah melalui ibadah. Apalagi tadi yang saya sampaikan dalam khutbah bahwa kita Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tugas-tugas lain itu sih hanya simplicity, mengikut daripada tugas pokok yaitu ibadah. Kita nyari rezeki dan lain-lain harus wajib untuk meningkatkan sebagai wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan putus berharap, namanya ar-roja, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum sujud. Begitu. Jadi bahwa kita yang kebetulan sedang diuji, tiada pekerjaan, nganggur, ujian yang lain, kita nyari kerjaan nggak dapat, atau kita diputus hubungan kerja dan lain-lain sebagainya, jangan kita menyalahkan syakwa zaman, komplain, menyalahkan situasi kondisi zaman waktu saat ini. Kok begini benar kita? Nah, ini ada sebuah pengalaman fakta, tapi nggak di Indonesia, di luar negeri. Jadi saya punya, bukan kawan, artinya saya kenal baik dengan beliau itu. Beliau itu pergi haji. Beliau itu bekerja di sebuah perbankan BUMN Indonesia tapi di luar negeri. Karena pimpinannya bukan orang kita dan segala macam, dia tidak mengizinkan. Tapi situasi dia udah berangkat, semuanya udah lengkap, berangkatlah haji. Pas sampai di negara tersebut dipecat tanpa ada proses.
dipecat. Tentu saja dia galau, gimana ini, dia tinggal di luar negeri, bagaimana sewa apartemen dan lain sebagainya. Ya sering ngobrol dengan saya, dengan kawan-kawan yang lain, kita selalu memotivasi tadi itu, janganlah putus asa. Di sana ada sebuah masjid dan saya sering juga sholat di situ karena kegiatan kita berpusat di masjid itu, dan saya lihat dia senantiasa dia berzikir di masjid, nggak pulang-pulang dari zuhur sampai asar karena dia tidak ada pekerjaan. Saya bilang teruskan, semangat terus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita yang terakhir lah, pengharapan yang terakhir. Saya perhatikan betul itu. Dia begitu yakin ya, bahwa akan mendapatkan solusi jalan keluar dari persoalan dia yang dipecat secara tidak sehat gitu, karena tidak ada proses SP1, 2, 3 teguran dan lain-lain. Alhamdulillah, enggak beberapa lama saya dapat berita dia sudah bekerja. Ya. Artinya apa? Bahwa azam dia, niat dia, taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, usaha dan lain-lain. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bekerja di tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Tuh, ini fakta. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa ya, terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun ujian itu berat, semua orang, semua yang hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu berbagai macam, bahkan rezeki yang banyak, orang kaya raya dikira bukan ujian. Ujian itu bukan hanya kita nggak punya pekerjaan, kemiskinan dan lain-lain, termasuk pun duit banyak itu pun ujian. Tinggal bagaimana kita merespon berbagai ujian itu. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah menyerah. Janganlah kita putus asa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku membalas, aku menjawab doa-doa orang yang berdoa dengan syarat iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Manfaatkan waktu-waktu kita ya. Kita udah tahu waktu yang terbaik adalah sepertiga malam. Udah kita doa, kita nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir, kita istighfar dan lain-lain sebagainya setiap hari. Buktikan dengan keyakinan yang tinggi dalam hati kita, itu Allah pasti ada memberikan solusi.